Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi teks cerita fabel. Apa teks fabel itu? Teks cerita fabel adalah salah satu dongeng yang menampilkan binatang sebagai tokoh utama. Tokoh tersebut dapat berpikir, berperasaan, berbicara, bersikap, dan berinteraksi seperti manusia. Fabel bersifat didaktis untuk mendidik. Fabel digunakan sebagai kiasan kehidupan manusia dan untuk mendidik masyarakat. Ciri-ciri teks cerita fabel. Adapun ciri-ciri teks cerita fabel sebagai berikut. 1. Tokoh utama binatang atau hewan. 2. Alur ceritanya sederhana. 3. Ceritanya singkat dan bergerak dengan cepat. 4. Karakter tokoh tidak diuraikan secara terperinci. 5. Gaya penceritaannya secara lisan. 6. Pesan atau tema kadang-kadang dituliskan dalam cerita. Struktur teks cerita fabel. Teks cerita fabel strukturnya adalah 1. Orientasi. 2. Komplikasi. 3. Resolusi. Dan yang keempat, koda. Penjelasannya, orientasi merupakan bagian yang pada awal cerita. Pada bagian tersebut diuraikan mengenai para tokoh-tokoh yang ada, suasana, lokasi, waktu, pengenalan latar belakang tokoh kepada pembaca maupun pendengar. Komplikasi adalah bagian munculnya permasalahan di mana tokoh utama bertentangan dengan konflik. Bagian komplikasi harus terdapat dalam teks fabel. Apabila tidak terdapat komplikasi, maka masalah harus diciptakan. Resolusi adalah bagian teks yang mengandung pemecahan masalah yang sudah dialami ataupun yang dirasakan oleh tokoh dalam cerita fabel. Koda merupakan bagian akhir yang biasanya sering diselipkan nilai-nilai moral maupun amanat yang dapat diambil dari cerita itu sendiri. Contoh struktur teks cerita fabel yang berjudul Kupu-kupu Berhati Mulia.
Kaidah kebahasaan dari teks cerita fabel. 1. Menggunakan kata kerja. 2. Menggunakan kata sandang si dan sang. Yang ketiga, menggunakan kata keterangan tempat dan waktu. Selanjutnya yang keempat, menggunakan kata hubung, lalu, kemudian, dan akhirnya. 1. Kata kerja menggunakan kata kerja aktif transitif adalah kata kerja aktif yang memerlukan objek dalam kalimat. Misalnya, kata memegang, mengangkat. Kata kerja aktif intransitif adalah kata kerja aktif yang tidak memerlukan objek dalam kalimat. Misalnya kata diam. 2. Penggunaan kata sandang si dan sang. Contoh, sang semut berkeliling taman sambil menyapa binatang-binatang yang berada di taman itu. Contoh yang kedua, si kepompong hanya diam saja mendengar ejekan tersebut. 3. Penggunaan kata keterangan tempat dan waktu. Contoh, dikisahkan pada suatu hari yang cerah, ada seekor semut berjalan-jalan di taman. 2. Pada suatu pagi, sang semut kembali berjalan ke taman itu. Karena hujan di mana-mana, terdapat genangan lumpur. 4. Penggunaan kata hubung lalu, kemudian, dan akhirnya. Contoh, setelah mendengar berita kebakaran itu, Amir pergi keluar, kemudian berlari, lalu berteriak sambil menangis. Contoh kedua, lalu sang semut memegang erat ranting itu. Contoh yang ketiga, kemudian sang semut berterima kasih kepada kupu-kupu karena kupu-kupu telah menyelamatkan nyawanya. Contoh yang keempat, akhirnya sang semut berjanji kepada kupu-kupu bahwa dia tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di taman itu. Jenis teks fabel berdasarkan karakter tokoh. Berdasarkan karakter tokoh, ada 2, fabel alami dan fabel adaptasi. Fabel alami adalah sebuah cerita tentang binatang yang memiliki karakter sama dengan karakter aslinya di dunia nyata. Misalnya, kisah tentang harimau. Di dalam cerita fabel, tokoh harimau memiliki karakter yang rakus dan buas. Karakter ini sama dengan realitanya. Fabel adaptasi merupakan kebalikan dari fabel alami. Karakter tokohnya merupakan adaptasi dari karakter lain. Penulis sengaja memberikan kesan yang berbeda pada tokoh binatang di dalam cerita. Misalnya, sosok harimau yang rakus dan buas di dalam cerita tersebut dirubah menjadi sosok yang baik hati dan suka menolong. Jenis teks cerita fabel berdasarkan pesan moral. Pertama, fabel koda.
yaitu di dalam cerita fabel tertulis dengan jelas pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulisnya. Biasanya ditulis secara langsung menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca, khususnya anak-anak. Letak pesan moral ini berada di akhir cerita. Fabel non-coda. Maksudnya, penulis tidak secara langsung menuliskan pesan moral yang terkandung dalam cerita. Pesan moral disampaikan secara tersirat atau terselubung. Hal ini memberikan kebebasan pada para pembacanya agar bisa menganalisis sendiri pesan moral apa yang terkandung dalam cerita. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.